وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يحرص معهد الحنفاء لتحفيظ القرآن على توفير بيئة تعليمية هادئة وجميلة مع مرافق تعليمية متكاملة تساعد على سير العملية التعليمية في أجواء من الجدية والطمأنينة. Al-Hunafa Boarding School memiliki misi untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi dan juga bisa bersaing untuk melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, serta memiliki kemampuan dan motivasi untuk berdakwah di tengah masyarakat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pesantren Hunafa Putri adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menghadirkan generasi muslimah yang berakhlak mulia, berilmu, cerdas, dan memiliki fondasi agama yang kuat. Pesantren Hunafa Putri memiliki jenjang MTS dan MA. Keduanya memiliki pilihan boarding atau asrama dan juga non-boarding atau non-asrama. Dengan demikian, orang tua memiliki fleksibilitas. Kurikulum pendidikan pada jenjang MTS berkelanjutan pada jenjang MA, di mana MTS berfokus pada hafalan Al-Quran yang dipadukan dengan kurikulum Kemenag. Pada jenjang MA, dengan peminatan IPA, hafalan Al-Quran dan bahasa Arab tetap menjadi prioritas. Alhamdulillah, saat ini kami membuka pendaftaran santriwati baru. Mari bergabung bersama kami, Al-Hunafa Putri Boarding School dan Full Day. أهلا وسهلا في معهدنا معهد الحنفاء للبنات ببكاسي جبل الغربية جتي أسي. هذه محاولتنا في إنشاء المعهد لتربية البنات المسلمين خاصة في هذا البلد المبارك، حيث نجتهد في تربيتهن على فهم القرآن والسنة وعلى منهج سلف الأمة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Hunafa Quranic Institute terletak di tempat yang sangat strategis, 500 meter dari Masjid Al-Barkah, Radio Roja, Cilengsi. Kita akan mempelajari tafsir-tafsir para ulama klasik dan kontemporer. Begitu juga manhaj mereka dari setiap tafsir tersebut. Begitu juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan ilmu tafsir. Insyaallah ta'ala kita akan pelajari di sini. Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan ya ketika sebagian kaum muslimin memiliki aktivitas di hari-hari kerja Senin sampai Jumat, maka kita berikan kesempatan untuk kita belajar bersama di hari Sabtu dan Ahad, sehingga insyaallah tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program talk show pendidikan Islam di mana menghadirkan daripada informasi sekolah dan juga pondok pesantren sebagai alternatif pendidikan bagi Ananda, putra maupun putri Bapak Ibu di rumah. Dan di mana alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir di tengah-tengah kita Al-Hunafa Boarding School, yang di mana hadir di tengah-tengah kita para asatidzah yang insya Allah akan menyampaikan dari program-program pendidikan yang ada pada Al-Hunafa Boarding School ini. Tentunya baru saja telah kita ikuti, simak, dan juga dengarkan bersama profil dari pendidikan ataupun pesantren Hunafa di Cilengsi dan juga Jati Asih. Tentunya insya Allah ta'ala kita akan pula mendengarkan dari penjelasan-penjelasan langsung oleh para asatidzah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, para orang tua yang ingin memperdalam ataupun bertanya lebih detail daripada SPMB, penerimaan murid baru ataupun informasi-informasi yang lainnya, dapat pula bertanya di sesi tanya jawab nanti yang akan kami buka. Silakan Anda dapat menghubungi ataupun mengirimkan pesan singkat WhatsApp ke nomor 021 823 6543. Baiklah, kita akan sapa para asatidzah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadir yang pertama Al-Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG, Hafidhahullahu Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, marhaban. Alhamdulillah. Masyaallah. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Wajah. Beliau merupakan mudir Al-Hunafa Boarding School dan juga direktur Hunafa Quranic Institute. Dan juga di sebelah Al-Ustaz Cecep ada Ustaz Adam Mumtaz Abdurrahman BA. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Dan pula di sebelah kiri beliau Ustaz Sahrul Ramadan LC. Ahlan Ustaz. Beliau merupakan Humas Pondok Pesantren atau Al-Hunafa Boarding School yang insya Allah akan menerangkan pula program-program berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan dengarkan pemaparan yang pertama dari mudir dan juga direktur Al-Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG, Hafidhahullah Ta'ala terkait selayang pandang dan juga gambaran umum terkait Al-Hunafa Boarding School. Berikut kita akan persilahkan. Falyatafaddal masykuran. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa ihda thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali salah satu di antara tiga hal. Di antaranya adalah wa waladun saleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua sebagai orang tua. Ketika Allah anugerahkan kepada kita anak-anak, itu sekaligus juga amanah bagi kita untuk mendidik mereka dalam pendidikan yang benar. Bukan hanya pendidikan yang bermanfaat bagi dunia mereka saja, justru yang lebih penting adalah pendidikan yang mereka butuhkan untuk akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Atas dasar itulah Al-Hunafa Boarding School hadir di tengah kaum muslimin dan muslimat untuk turut serta
mewujudkan cita-cita mendidik putra-putri kaum muslimin dan muslimat dengan pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka untuk kehidupan dunia mereka, terlebih untuk kehidupan akhirat mereka. Maka dengan dasar atau dengan tujuan turut serta mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah dan berakhlak karimah, Al-Hunafa hadir sejak 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah kami sudah meluluskan ya sekitar 8 angkatan dan alumninya sudah tersebar baik di kampus dalam negeri, baik negeri maupun swasta maupun kampus luar negeri seperti Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas di Yordania, di Mesir dan lain sebagainya. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hunafa Boarding School ya memiliki beberapa program. Yang pertama, program MTS dan MA untuk putra. Jadi terpisah antara putra dan putri. Maka yang pertama adalah MTS dan MA untuk putra yang terletak di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, sekitar 7 km dari radio dan TV Roja yang kita cintai ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah MTS dan MA Putri Cilengsi. Jaraknya lebih dekat, 4 km dari Studio Roja. Kemudian juga MA Putri Jati Asih. Nah, perbedaannya untuk MA Putri Cilengsi itu jurusannya IPA, sedangkan MA Putri Jati Asih jurusan bahasa. Alhamdulillah, baik MA Putri Jati Asih maupun MA Putri Cilengsi sudah meluluskan lulusan dan alumninya sudah ada yang melanjutkan ke LIPIA Jakarta, ke STDI Jember, ke Aisyah binti Abi Bakar, dan kampus-kampus lainnya. Bahkan alumni MA Putri Jati Asih sudah lulus dari LIPIA Syariah dan sekarang turut serta berjuang menjadi salah satu ustadzah di sekolah Islam. Kemudian program yang terbaru dari Al-Hunafa, dan ini sangat penting, adalah Hunafa Quranic Institute. Ya, perkuliahan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah yang dibimbing dan dibina oleh para asatidzah. Dan perkuliahan ini adanya di weekend, ya, di akhir pekan dari jam 8 sampai jam 11. Ya, dari jam 8 sampai jam 11. Dan dewan dosennya atau mata kuliah serta dosennya untuk akidah dan manhaj, kitab yang dipelajari Syarah Aqidah Wasithiyah karya Ustadz kita Yazid Jawas rahimahullah. Dan mata kuliah ini akan diampu oleh dosen pengajar Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA hafizahullah ta'ala. Kemudian di antara mata kuliah juga, khususnya di semester 1, adalah tafsir ayat ahkam dengan dosen pengajar Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC MPD hafizahullah ta'ala. Kemudian juga ada ulumul Quran dengan dosen pengajar saya sendiri, Cecep Rahmat. Kemudian juga ada ilmu hadis dengan dosen pengajar Ustadz Abdullah Taslim MA hafizahullah ta'ala. Ada juga mata kuliah manajemen pendidikan Islam dengan dosen pengajar Ustadz Dr. Ujang Pramudiarto LC MPD. Juga ada mata kuliah bahasa Arab dengan pengajar Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA hafizahullah ta'ala. Dan Hunafa Quranic Institute ini
ya memiliki 2 program studi. Yang pertama ilmu Al-Quran dan tafsir atau IAT dengan gelar SAG. Yang kedua pendidikan agama Islam atau PAI dengan gelar SPD. Dan Hunafa Quranic Institute sudah bekerja sama dengan ya kampus atau sekolah tinggi yang resmi yang terdaftar di PPDikti, sehingga lulusan dari Hunafa Quranic Institute ini akan mendapatkan ijazah yang resmi dari pemerintah dari kampus tersebut. Ya. Dan biayanya insya Allah terjangkau bagi para karyawan ataupun kaum muslimin secara umum, yaitu 500.000 per bulan. Insya Allah ya. Ini untuk semua usia, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, ya, untuk siapapun yang mau belajar. Tetapi bagi yang ingin mendapatkan ijazah, mereka disyaratkan memiliki ijazah SMA, ya, agar bisa terdaftar di perkuliahan. Tetapi jika pun tidak memiliki ijazah SMA, untuk mendapatkan ilmu syar'inya yang diajarkan oleh asatidzah tadi, itu sangat bisa. Maka segera daftarkan di Hunafa Quranic Institute. Mungkin demikian saya yang pandang tentang Al-Hunafa Boarding School dan juga Hunafa Quranic Institute. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC MAG hafizahullah taala atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya akan melanjutkan dari pemaparan terkait dengan Al-Hunafa Boarding School ini. Di sebelah beliau, sebelah kiri, Ustadz Adam Mumtaz Abdurrahman BA hafizahullah taala sebagai kepala madrasah. Dan kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hayakumullah para pemirsa Roja dan Radio Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun berada. Di sini ana akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait dengan program dan juga kurikulum yang ada di Al-Hunafa Boarding School Unit Putra. Program utamanya, program unggulan kami di Al-Hunafa Boarding School adalah menyesuaikan visi yang sudah ada, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. Jadi salah satu program unggulan kami mencetak kader para santri yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mengedepankan akhlak karimah. Dan juga kita sudah mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama dan juga ijazah pesantren dan sudah terakreditasi oleh BAN SM. Dan salah satu keunggulan kami juga pengajar tahfidz yang kami miliki adalah pengajar tahfidz yang mumpuni dan juga bersanad. Dan juga diantaranya pengajar-pengajar yang berada di Al-Hunafa Boarding School Putra adalah lulusan alumni dari Timur Tengah, diantaranya Universitas Islam Madinah, kemudian universitas-universitas lainnya dalam negeri seperti LIPIA Jakarta, STDI, Imam Syafi'i Jember, dan yang lain sebagainya. Pengajar-pengajar kami di Al-Hunafa Boarding School Unit Putra. Kemudian, alhamdulillah, fasilitas yang ada di kami, fasilitas yang mendukung program pembelajaran di kami, diantaranya adalah gedung milik sendiri. Kemudian kita memiliki lab komputer dan juga perpustakaan. Dan kita memiliki sarana olahraga, ada lapangan olahraga di dalamnya. Kemudian kelas kita semuanya full AC, asrama juga full AC, masjid juga full AC. Dan salah satu keunggulan kami juga adalah kami berhasil meluluskan lulusan-lulusan yang mampu bersaing untuk memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikannya hingga ke luar negeri seperti tadi di Universitas Islam Madinah dan juga di LIPIA Jakarta dan juga di STDI Jember dan universitas-universitas negeri ataupun swasta lainnya. Kurikulum yang ada di kami di Al-Hunafa Boarding School memiliki 2 kurikulum yang kita padukan, yaitu pertama kurikulum pesantren dan yang kedua adalah kurikulum Kemenak atau negara. Kurikulum pesantren di sini kita fokuskan dengan kegiatan kegiatan tahfiz insentif dan juga pembekalan ilmu syar'i yang di dalamnya kita mempelajari akidah, fikih,
tafsir, dan lain-lain. Serta bahasa Arab. Di dalamnya ada nahwu, sorof, balaghah, fahmul masmu', fahmul makru, dan yang lain sebagainya. Sebagai penunjang bagi siswa santri-santri kami untuk memperoleh pendidikan yang bisa membawa mereka melanjutkan mimpi mereka ke tingkat selanjutnya. Dan diantaranya kurikulum kami juga mengajarkan di dalamnya untuk menghafal mutun ilmiah. Mutun ilmiah di sini bersanad. Termasuk di program tahfidz kami juga memiliki sanad dengan pengajar-pengajar yang sudah bersanad. Ya. Dan juga bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi para santri juga memperkuat hafalannya dengan metode-metode yang ada di kami yang sudah kami terapkan seperti sabak, sabaki manzil, dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kita kurikulum yang kita miliki di pesantren Al-Hunafa ini tentu kita padukan sebaik mungkin agar mencetak kader penghafal Al-Quran dan juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga berakhlak karimah. Dan di antara kurikulumnya juga yaitu kurikulum Kemenak, yaitu kurikulum negara. Jadi tidak hanya pembelajaran pesantren yang kita miliki, tapi juga kita mengikuti kurikulum negara. Yaitu kita di bawah Kementerian Agama, yang dimana pembelajaran di dalamnya di jenjang MTS dan juga di jenjang MA, kita memiliki pelajaran-pelajaran umum. Di antaranya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan juga TIK atau ilmu komputer. Begitu pula di jenjang MA. Adapun buku ajar yang kita gunakan, buku-buku yang kita gunakan adalah buku-buku dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menggunakan diantaranya pembelajaran akidah menggunakan kitab Ushulus Salasah, kitab Tauhid, wa Qawaidul Arba, dan juga menggunakan kitab-kitab lainnya seperti hadis Arba'in dan yang lain sebagainya. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, alhamdulillah para pengajar kita diantaranya banyak ada beberapa dari alumni Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, dan juga STDI Jember yang mereka memumpuni untuk mempelajari, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada santri-santri kita. Dan juga di bawah kurikulum itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang dimana di Al-Hunafa Boarding School di unit putra ini diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama berkuda, kemudian panahan, dan juga karate, kemudian tibun nabawi, dan juga pencinta alam atau tartib, dan yang terakhir adalah futsal. Kita memiliki beberapa eskul yang dimana seluruh santri kita mengusahakan untuk bisa merasakan semua eskulnya. Jadi bukan hanya pilihan, tapi seluruh santri kita ajak untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler yang kita sediakan di pesantren. Dan kemudian khusus untuk kelas 12, kelas akhir, kita memiliki program yaitu mengajak mereka untuk mempersiapkan materi-materi pelajaran agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi setelahnya. Di antaranya biasanya nanti kita akan berikan arahan-arahan, ajakan-ajakan, pengarahan untuk melanjutkan belajar di luar, seperti di Arab Saudi semisal, itu nanti kita akan arahkan, kita bantu, kemudian kita ajari, sampai mereka mengikuti proses pendaftarannya. Termasuk juga perguruan tinggi di dalam negeri, yang ketika mereka meminati suatu perguruan tinggi tersebut, kita sangat mensupportnya dan kita memberikan kepadanya fasilitas untuk melihat perguruan tinggi tersebut. Jadi bukan hanya tentang syar'i saja, tapi tentang umum pun juga kita berikan arahan-arahan agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Kemudian di antara kompetensi lulusan kita juga, ya, kita tadi sudah menargetkan mereka bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran dan juga hafal mutun ilmiah. Jadi mereka mutun-mutun ilmiah ini, mereka sebelum lulus biasanya itu ditasmi'kan, disetorkan. Di antara mutun ilmiah tersebut adalah Al-Ushulus Salasah, Qawaidul Arba, Tuhfatul Atfal, wa Jazariyah, dan Arba'in An-Nawawi dari matan hadisnya. Ya. Yang kami sangat berharap dengan memberikan pembelajaran dan kurikulum seperti ini, tentunya bisa menjadikan mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga menumbuhkan karakter yang berakhlak karimah. Ya. Dan ini adalah kompetensi lulusan kita, yang juga lulusan kita tadi bersaing bisa mendaftar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
dan kita khususkan biasanya untuk pendampingan di kelas-kelas akhir, di kelas 12 yang MA, tadi untuk bisa melanjutkan sampai benar-benar masuk ke perguruan tinggi. Dan bahkan tahun terakhir ini, alhamdulillah 80% alumni kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelahnya, mulai dari yang di negeri dan swasta. Kemudian setelahnya di sini anak akan menyebutkan kegiatan harian santri, ya, kegiatan harian santri selama di pesantren. Jadi dalam satu hari itu apa saja kegiatan mereka. Untuk kegiatan secara umum Senin sampai Jumat, yaitu di hari aktif, biasanya santri akan dibangunkan pada pukul 3.30, itu sudah mulai dibangunkan. Kemudian nanti di jam 4 itu sudah diarahkan semua untuk masuk ke dalam masjid, ya. Dan di masjid itu kita arahkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan juga setelahnya, setelah subuh itu ada kegiatan halakoh, ya, kegiatan halakoh tahfiz. Jadi dimulai dari ba'da subuh, itu halakoh pertama sampai dengan jam 6 pagi, ya. Kemudian di pukul 6 pagi sampai dengan setelahnya sampai jam 7 kita mengarahkan para santri untuk sarapan, ya. Sarapan di sini sampai jam 7, dan juga untuk mereka persiapan masuk ke jam KBM atau jam setelahnya di jam 7.30. Jadi setelah tahfidz pagi ada waktu renggang yang dimana mereka nanti para santri kita arahkan untuk persiapan mulai dari sarapan, mandi bagi yang belum, kemudian dilanjutkan untuk masuk di jam KBM. Ya, pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30 itu ada KBM pertama. Nah, di sini kita bagi. Jadi di jam 7.30 sampai jam 9.30 ini ada kelas yang mereka belajar bahasa Arab, ada kelas yang mereka masuk ke dalam halakoh. Di sini kelas-kelas mereka yang masuk ke dalam kelas bahasa Arab adalah mereka yang santri baru, maksudnya di kelas 7 dan di kelas 10. Jadi di jam KBM pertama 7.30 sampai 9 itu mereka masuknya ke dalam kelas karena untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Karena salah satu yang kita tekankan di Al-Hunafa Boarding School ini, para santri mereka memahami bahasa Arab, bisa berbicara, bisa menulis, dan juga bisa mendengarkan. Jadi mereka bisa paham benar-benar tentang bahasa Arab. Kemudian unggulan kami yang lainnya di tahfizul Al-Quran. Jadi kedua program ini lebih banyak porsinya, dan juga di bahasa Arab tadi di awal di kelas 7 dan 10 itu mereka dimulai dari pagi sudah belajar bahasa Arab. Dan untuk kelas lainnya di MTS berarti kelas 8 dan 9, di MA-nya kelas 11 dan 12 mereka masuk ke kelas yang masuk ke jam halakoh. Kemudian sampai jam 9.30 itu nanti jam 9 sampai 9.30 itu ada istirahat pertama. Kemudian dilanjut lagi dari jam 9.30 sampai 12.30. Nah, di jam tersebut itu dimulai jam KBM seluruhan. Jadi ada pelajaran diniyah dan juga pelajaran umum. Tadi yang kurikulum dari pesantren, kurikulum dari Kemenak kita padukan di situ. Nah, di dalam situ nanti pembelajaran dimulai dari jam 9.30 sampai jam 12.30. Yang dimana terus nanti ada isoma, istirahat, sholat, kemudian para santri makan siang. Dan kemudian dilanjutkan kembali jam KBM itu dari jam 1 siang, jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, jadi kita berakhir KBM itu di jam 14.00 atau di jam 2 siang. Ya. Kemudian setelah jam 2 siang, santri diperkenankan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, atau bagi mereka masih yang mau ada di kelas untuk persiapan atau prepare untuk menuju sholat asar, itu kita persilahkan. Jadi dari jam 14.00 sampai menjelang asar itu santri kegiatan mandiri, yang mana kegiatan tersebut ada di kelas di asrama bersama muslimnya masing-masing. Ya. Kemudian menjelang asar santri biasanya sudah dibangunkan kembali. Biasanya di jam 15.30 santri sudah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Yang mana setelah sholat asar kita ada jam tahfidz lagi. Ya, karena kita penekannya ke tahfizul Quran. Jadi memang porsi tahfidz kita emang lebih banyak biasanya. Dan di ba'da asar ini kita ada program tahfidz kembali. Ya, program tahfidz ba'da asar ini dimulai ba'da asar sampai dengan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Ya. Setelah 16.30 jam setengah 5 sore, kita memberikan kebebasan kegiatan mandiri kepada santri di dalam pesantren, yang mana mereka nanti berolahraga, ada yang keperluan misalnya mencuci sendiri atau mau bermain di kelas dan yang lain sebagainya, itu kita persilahkan. Jadi di situ jam mandiri. Jadi kebanyakan santri di jam tersebut mereka berolahraga, baik main futsal, main voli dan yang lain sebagainya. Sampai 17.30
dan juga nanti di situ ada jam makan malam. Jadi jam makan malamnya itu sebelum sholat maghrib. Nah, dari 17.30 sampai menjelang maghrib, di situ nanti ada persiapan kembali untuk masuk ke sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, santri kemudian halakoh kembali, yaitu ada jam tahfidz, yaitu ba'da maghrib nanti ada jam tahfidzul Quran kembali. Kemudian dimulai dari ba'da maghrib sampai dengan masuknya waktu isya. Ya, kemudian setelah isya, para santri itu kita arahkan untuk masuk ke kamar masing-masing, yang dimana kita ada program untuk belajar malam, yaitu belajar malam di sini belajar bersama musyrif kamarnya masing-masing, yang diantaranya belajar tentang mufrodat untuk memperbanyak mufrodat mereka atau memberikan kepada mereka hafalan hadis dan yang lain sebagainya. Nah, ini program yang kita jalankan dalam 1 hari penuh dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, kemudian kalau untuk di hari Sabtu biasanya nanti jam KBM-nya kita mulai tetap sama di jam 3.30 sampai jam menjelang subuh, itu untuk bangun pagi dan persiapan. Setelah subuh kegiatannya bukan tahfidz tapi untuk tahsin, ya, itu tahsin jama'i. Kita ada di hari Sabtu pagi. Kemudian dilanjut setelahnya mulai 7.30 itu sudah tidak ada kelas lagi, tapi mereka akan ada namanya ekstrakurikuler bersama dengan pembimbingnya masing-masing, yang mana semuanya sudah terbagi sesuai dengan kelasnya. Dari kelas 7 ikut ekskul apa, kelas 8 ekskul apa, kelas 9 ekskul apa, yang MA-nya kelas 10 masuk ekskul apa, kelas 11 di mana, kelas 12 juga ekskul apa, itu nanti ada jam ekskulnya masing-masing. Ya, selama Sabtu dari jam 7.30 sampai dengan 14.00 atau jam 2 siang. Ya, kemudian khusus di hari Sabtu di ba'da asar itu langsung kegiatan bebas. Jadi para santri diberikan kesempatan untuk berolahraga dengan waktu lebih lama. Dan di malam harinya, di malam Minggu, di malam Ahad, di hari Sabtu, di malam Ahad ba'dal maghrib, itu biasanya nanti ada penyampaian dari bagian kesantrian, bagian musyrif kamar, memberikan nasihat dan yang lain sebagainya. Kemudian di ba'dal isya itu ada kegiatan muhadharah. Ya, kegiatan muhadharah jama'i bersama seluruh tulab. Muhadharah ini adalah kegiatan mereka belajar untuk berbicara di depan teman-temannya, yang mana harapan kita setelahnya mungkin agar mereka bisa terpancing untuk menjadi seorang dai, ya, agar bisa ketika nanti mereka sudah lulus, selesai dari pesantren, ilmu yang dia dapatkan bisa tersampaikan. Mungkin tidak harus di mimbar-mimbar, tapi mereka bisa menyampaikan baik kepada kedua orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Jadi kita ada program muhadharah yang mereka kita putar, jadi mereka pasti mendapatkan jatahnya untuk menjadi seorang pembicara ketika muhadharah tersebut. Kemudian untuk kegiatan di hari Ahad, kita memiliki beberapa kegiatan, di antaranya ada perizinan pekanan. Kemudian nanti di hari Ahad juga ada selain perizinan, mereka juga diberikan kesempatan untuk bermain di lapangan ataupun izin bersama musyrifnya dan yang lain sebagainya. Jadi hari Ahad itu hari libur full libur sampai dengan waktu maghrib, karena di ba'da maghribnya itu nanti sudah mulai kembali ada halakoh kembali, dan seperti itu berputar dalam satu pekan Senin sampai Ahad. Ya. Kemudian untuk spesifikasi kegiatan di dalam pekanan itu biasanya nanti di setiap pekan itu kita ada kajian pekanan. Nah, kegiatan di pesantren Al-Hunafa Boarding School di bagian putra ini setiap pekannya di malam Jumat kita ada kajian pekanan, yang mana kajian pekanan ini berlangsung ba'da maghrib sampai dengan isya, yang diisi oleh asatizah pengajar di Al-Hunafa Boarding School. Dan kajian ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk santri, bagi ikhwan para warga sekitar yang ingin mengikuti kajian kita terbuka untuk umum. Dan juga ada sholat Jumat, ada khotib juga, kita juga buka untuk umum untuk kegiatan pekanannya. Juga ada kegiatan tahsin bersama para wali santri dan juga warga sekitar, itu juga kita buka, yaitu setiap malam Senin. Nah, jadi malam Senin itu ada kegiatan tadi tahsin jama'i bersama asatizah tahfidz bersanad yang kita miliki di Al-Hunafa Boarding School. Kemudian untuk kegiatan bulanan, diantaranya kegiatan bulanan untuk santri itu ada ujian tahfiz, ya, ujian tahfiz santri bulanan. Kemudian juga ada kegiatan penjengukan. Jadi kita juga ada penjengukan untuk santri-santri setiap 1 bulan sekali, biasanya di pekan pertama. Ya, pekan pertama ini
untuk penjengukan kepada santri, dan di situ juga ada nanti kajian bersama wali santri. Biasanya kajian di sini kita isi dengan parenting dan juga pembekalan ilmu-ilmu syar'i, dan nanti santri boleh bertemu dengan walinya dan diajak keluar selama hari tersebut, yaitu di hari Ahad. Ya. Kemudian untuk kegiatan tahunan santri, nah ini ada beberapa kegiatan tahunan yang dimana diantaranya kita mengikuti karena kita sudah resmi di bawah Kemenak, Kementerian Agama, dan juga kita sudah punya ijazah sendiri, ya. Kita ada ujian semester 1 dan juga ada ujian semester 2, itu kegiatan tahunan kita. Kemudian untuk kegiatan selain itu ada kegiatan yang di eksternal, maksudnya di luar, itu kita ada rihlah akbar, yaitu kegiatan tahunan. Ada juga camping akbar, yaitu seperti pelatihan tartib, ya, camping akbar itu juga di luar. Dan juga ada kegiatan wisuda, ya, wisuda itu nanti untuk khusus lulusan, berarti kelas akhir dari MA ataupun MTS. Nah, jadi itu gambaran terkait Al-Hunafa Boarding School Unit Putra, kegiatan kita, keseharian kita, kurikulum yang kita miliki di dalam pesantren, ya, yang mana kita adakan semua ini tentunya dalam rangka berdakwah dan juga untuk menyebarkan agama Islam yang hak ini, dan kita memiliki visi yang sangat baik, sangat mulia, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan berakhlak karimah. Mungkin cukup itu saja dari ana. Barakallahu fikum. Ustaz Adam Mumtaz Abdurrahman BA hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Dan sebelum kita akan lanjutkan ke pemateri berikutnya, kami juga mengajak para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab yang akan kami buka nanti, Anda dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar dari program ataupun cara mendaftar ataupun hal-hal yang lainnya seputar pada pesantren atau Al-Hunafa Boarding School ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0218236543, ataupun Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui layanan line telepon di nomor yang sama 0218236543. Pemateri selanjutnya kita akan persilakan kepada Ustadz Sahrul Ramadan LC hafizahullah ta'ala yang sudah hadir pula di tengah-tengah kita. Untuk beliau kita akan persilahkan. Tafadhal Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya, alhamdulillah barusan sudah disampaikan ya informasi yang cukup banyak ya terkait unit putra di Al-Hunafa Boarding School, dan tak kalah penting juga untuk kita sampaikan bahwa di antara unit yang ada di Al-Hunafa Boarding School ini ada unit putri ya, jenjang MTS dan MA, yang mana unit putri ini ada yang di Cilengsi, kemudian juga nanti yang akan dijelaskan berikutnya ada yang di Bekasi ya, di daerah Pedurenan Jati Asih. Dan di unit putri Cilengsi ini ada jenjang MA dan MTS, yang mana jenjang MA-nya ya lebih terfokus ke sains dan IPA. Ya, jadi menjadi penghafal Al-Quran yang jago sains. Ya, sehingga ini juga yang akan mendorong anak-anak semangat mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat insya Allah. Kemudian untuk di Cilengsi ini, di MA dan juga MTS, ya, dengan kurikulum yang dengan tadi jurusan sainsnya, tanpa mengesampingkan ilmu syar'i dan juga hafalan Al-Quran, tahfiznya. Ya, di samping mereka belajar ilmu sains, ya, matematika, fisika, kimia, ya, mereka juga menghafal Al-Quranul Karim, ya, di waktu keseharian mereka. Kemudian juga untuk di putri ini, ya, Cilengsi, MA ataupun yang MTS-nya sudah dengan ijazah resmi dari Kementerian Agama. Jadi, ya, tidak perlu dikhawatirkan bahwa belajar di Al-Hunafa Boarding School, entah di putra ataupun di putrinya, semuanya insya Allah sudah dengan berijazah negara dan juga mendapatkan ijazah pesantren. Kemudian juga di Al-Hunafa Boarding School unit putri Cilengsi ini ada hal yang menarik, karena di sini selain yang boarding, ya, selain yang menginap di asrama, ada juga yang full day. Jadi yang mungkin ya Bapak Ibu sekalian, pemirsa Roja TV yang semoga Allah muliakan, ya, mungkin mau pulang pergi dari rumahnya yang lokasinya dekat dengan
unit putri di Cilengsi ini ya bisa mengikuti program yang full day ataupun juga dengan yang boarding jika ingin ya menginap di sana dan lebih banyak merasakan keseharian di pesantren. Di antara ekskul yang ada di unit putri ini ya di antaranya ada tata boga ya, kemudian menjahit, ada coding dan seterusnya yang bermanfaat tentunya untuk semua santriwati di sana. Ya, dan kegiatan harian di antaranya ya mereka mulai bangun jam 3 subuh ya, kemudian dilanjutkan untuk sholat tahajud dan juga persiapan untuk setelah salat subuh ada halaqatul Quranul Karim, dilanjutkan dengan kegiatan KBM ya. Dan juga untuk makannya 3 kali sehari ya, ada makan siang, kemudian nanti istirahat siang ya, kemudian juga dilanjutkan nanti sorenya ada halaqah juga. Dan ba'da maghrib ini ada kegiatan bahasa Arab. Jadi mereka di samping mampu untuk mendapatkan ilmu syar'i ya, kemudian juga banyak praktikum yang dilakukan di sana terkait sains ya. Pun alhamdulillahnya mereka terus berjuang untuk mahir dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah program ba'da maghrib ini banyak menghafal mufradat-mufradat yang akan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di antara pengajar asatidzah ataupun ustadzah di sana memang sudah berilmu dan juga berpengalaman. Yang mereka mengajarkan ilmu sains di lab ataupun laboratorium, kemudian dengan asatidzah yang sudah mumpuni dalam bidangnya, yang sudah berpengalaman dalam mengajar pada bidangnya masing-masing. Ya. Tak terkecuali juga dengan hafalan Quran, ya mereka juga dibimbing untuk terus ya semangat bahkan sampai menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian di Al-Hunafa Putri Cilengsi ini ya alhamdulillah sudah ada ruang kelas, kemudian juga ada lapangannya ya, dan seluruh ruangan alhamdulillah sudah ber-AC yang semoga nyaman belajar di sana ya, dan juga semangat insyaallah untuk berjuang menuntut ilmu di Al-Hunafa Putri Cilengsi. Dan di antara lulusan-lulusan Al-Hunafa Putri Cilengsi pun alhamdulillah sudah ada yang lolos ya, dan ikut daftar ataupun ikut sudah menjadi mahasiswa di LIPIA Jakarta, kemudian kampus-kampus lainnya ya seperti Ma'had Aisyah yang di Bogor, kemudian Ma'had ataupun sekolah tinggi lainnya. Ya. Bahkan juga sudah ada yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ya. Kemudian juga antara lain informasi yang mungkin penting ya, bahwa untuk unit putri ya mereka memiliki kewajiban yang nanti mungkin kedepannya adalah untuk mengurus rumah tangganya, mengurus mungkin anak-anaknya, sehingga diperkenankan untuk yang MTS Putri ini ya lebih dekat lagi kepada orang tuanya, sehingga diperkenankan pada tiap pekannya itu boleh pulang ke rumahnya masing-masing ya. Kemudian untuk yang MA baru diperkenankan 1 bulan sekali ya. Di situ juga ada kajian bulanan ya, sekaligus penjengukan, dan juga diperkenankan untuk dibawa keluar bersama orang tuanya masing-masing ya. Dan yang menariknya juga di sini adalah selain yang ditonjolkan adalah ilmu sains ya, mereka juga tetap belajar dan juga banyak menghafal Al-Quranul Karim, matan-matan ilmiah, dan juga mendapatkan bimbingan ya, perkuliahan atau persiapan untuk mendaftar di perguruan tinggi. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini semua bermanfaat ya, apalagi yang sekarang mungkin sudah di akhir zaman yang banyak fitnah, maka bisa jadi ini adalah sebuah jawaban dari kaum muslimin ya untuk menjaga anak-anaknya ya tidak ikhtilat dan juga terjauh dari fitnah ya. Dan alhamdulillah insyaallah di Ma'had Al-Hunafa Putri Cilengsi yang mendapatkan bimbingan dan juga lingkungan yang terjaga. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan yang cukup detail berkaitan dengan program Putri
dari Al-Khunafa Boarding School di kesempatan sore hari ini, Ustadz Sahrul Ramadan. Dan tentunya kita juga mempersilahkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, sudah dapat dikirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543, dan Anda dapat pula bertanya secara langsung melalui layanan telepon di 0218236543 di nomor yang sama. Berikutnya kita akan simak pula tambahan beberapa poin berkaitan dengan program Putih atau Pesantren Putih bersama Ustadz Abdurrahman SH. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Khunafa Putri Jati Asih, dan pada beliau kita persilakan. Tafadhal Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan sedikit pemaparan dari para ustadz kita yang menjelaskan unit putra, kemudian juga menjelaskan unit putri yang ada di Cilengsi, dan insya Allah di sini saya akan menjelaskan unit kita yaitu yang ada di Pedurenan atau Jati Asih. Adapun unit kita ini adalah merupakan unit jenjang MA putri saja. Jadi cuman hanya jenjang MA saja. Adapun jenjang MTS-nya kita belum buka. Maka apabila ada yang mau mendaftar jenjang MTS, kita arahkan biasanya ke unit Cilengsi. Nah, adapun untuk unit kita yang ada di Putri Jati Asih ini, secara umum kurikulumnya itu kita memberatkan atau lebih memfokuskan di 3 hal. Yang pertama adalah di bagian tahfidz, kemudian yang kedua ilmu syar'i, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Adapun untuk tahfidz, kita memiliki metode dalam menghafal Al-Quran, yaitu metode sabak, yaitu penambahan hafalan baru, kemudian juga sabaki, menggabungkan antara hafalan baru dengan hafalan lama, kemudian manzil, yaitu murajaah hafalan yang sudah lama. Nah, adapun untuk waktu kegiatan tahfidz ini, yaitu ba'da subuh sampai jam 6.30, kemudian dilanjut lagi nanti insyaallah di jam 7.30 sampai di jam 9. Kemudian dilanjutkan lagi ba'da asar sampai di jam 5, kemudian juga dilanjutkan nanti setelah ba'da isya sampai jam 9. Nah, kemudian untuk target yang kita miliki di pesantren kita ini, kita menargetkan anak-anak hafal 30 juz. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian untuk kurikulum yang kedua, yaitu adalah kurikulum ilmu syar'i, yaitu kita akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak terkait ilmu syar'i seperti tauhid, ya, kemudian fikih, kemudian juga ilmu hadis, usul fikih, dan ilmu syar'i yang lainnya. Tentu juga akan diajarkan oleh para pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu bahasa Arab, ya. Kita akan memberikan pembelajaran bahasa Arab, ya, menggunakan kitab Baina Yadaik, kemudian juga kita akan memberikan pembelajaran ilmu alat seperti ilmu nahu, kemudian juga ilmu saraf, dan juga memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang bahasa Arab ini. Contohnya seperti kegiatan menghafal mufradat, ya, menghafal jumlah-jumlah, ya, dalam istilah-istilah bahasa Arab. Kemudian juga ada kegiatan muhadarah yang mana anak-anak disuruh menyampaikan, ya, seperti ceramah menggunakan bahasa Arab, dan juga kegiatan hiwar yang mana anak-anak akan disuruh, ya, berbicara di antara mereka menggunakan bahasa Arab, baik sehari-hari maupun dalam seminggu. Nah, kemudian untuk para pengajar kita, ya, alhamdulillah, ya, kita memiliki para pengajar yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya kita memiliki lulusan dari LIPIA, ya, kemudian juga dari STDI Jember, dan juga dari Mahat Al-Wafa Bogor, dan lulusan-lulusan yang lainnya. Kemudian juga untuk program tambahan kita, ya, kita memiliki program tambahan seperti program ekstrakurikuler seperti tata boga, ya, yang mana anak-anak akan diajarkan cara memasak, ya, karena ini
merupakan hal yang dibutuhkan oleh mereka dan akan sangat bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga ada kegiatan ya menyulam dan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Nah, untuk tambahan ya kegiatan-kegiatan kita juga ada seperti kegiatan berenang yang kita adakan insya Allah di setiap bulannya sekali sebulan atau mungkin 2 bulan sekali, dan juga ada kegiatan rihlah atau jalan-jalan yang akan diadakan di setiap setahun sekali. Nah, kemudian untuk kegiatan sehari-hari yang mungkin kegiatan sehari-hari tadi sudah dijelaskan ya di putra maupun di putri ya, insya Allah mirip-mirip ya, mirip-mirip, hanya saja akan ada perbedaan ya di tata letak waktu saja. Adapun secara garis besar insya Allah mirip-mirip. Nah, kemudian untuk kegiatan bulanan kita juga ada penjengukan ya, jadi orang tua yang ingin menjenguk anaknya dipersilahkan di setiap minggu pertama di setiap bulannya ya, di setiap bulan di minggu pertama. Nah, jadi orang tua boleh datang menjenguk anak, kemudian boleh membawanya keluar untuk dibawa jalan-jalan, kemudian nanti di jam 4 ya sudah wajib pulang ke pesantren lagi. Nah, jadi mutu lulusan kita yang kita harapkan adalah mereka bisa menjadi muslimah yang berakidah ahli sunnah, kemudian juga memahami ilmu syar'i dan juga memahami bahasa Arab dan menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, mungkin ini sedikit yang sampaikan tambahan. Barakallahu fikum. Atas tambahan dan juga informasi-informasi terkait dengan kegiatan pesantren Putri Al-Hunafa di Jati Asih. Dan kita akan masuk ke informasi terkait dengan penerimaan santri baru. Kita akan berikan kesempatan pula bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya baik secara langsung di layanan telepon atau pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Namun sebelumnya ada beberapa informasi terkait secara khusus cara ataupun sistem penerimaan santri dan juga murid baru ini kepada Ustadz Sahrul. Kita persilakan kembali untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Nah, syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin pemirsa TV Roja yang semoga Allah muliakan ya. Alhamdulillah tadi barusan kita sampaikan ya, informasi-informasi yang memang untuk diperhatikan ya, yang semoga itu menjadi jawaban dari kebutuhan-kebutuhan ananda-ananda kita ya dalam menuju pendidikannya. Dan informasi yang tak kalah pentingnya juga ya, bahwa alhamdulillah kami di Al-Hunafa Boarding School secara resmi sudah membuka pendaftaran untuk tahun 2027-2028 ya, untuk yang putra dan juga untuk yang putri. Kemudian informasi lainnya ya, untuk di putra ya, kita diawali dengan mulai biaya pendaftaran ya, kemudian di sana ada biaya uang pangkal dan juga uang perlengkapan atau uang kegiatan. Ya, di unit putra ini diawali dengan uang pangkal ya, itu di angka 15 juta, kemudian uang perlengkapan di awal tahun itu di angka 8 juta. Yang mana SPP per bulannya ya di angka 1.050.000. 1.750.000. Ya, semoga ya dengan nominal ini ya tidak berat untuk melangkahkan kakinya. Ya, karena ini insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Kemudian juga ada yang lain, berita baik ya, kabar baik untuk semua kaum muslimin bahwa di awal di gelombang pertama ini ya akan ada keringanan biaya ya. Kita buka gelombang pertama mulai bulan Juli kemarin sampai nanti di bulan Desember tahun 2026 itu ada keringanan biaya 20% dari uang perlengkapan yang tadi 8 juta. Kemudian juga ada keringanan biaya lain ya bagi santri yang sudah hafal 30 juz ya, 20% ya untuk ataupun diambil dari uang perlengkapan. Begitu juga kabar baik yang lain ya, keringanan biaya untuk yang lokasinya dekat dengan kita. Ya, kurang lebih 5 km dari Al-Hunafa maka mendapatkan 20% potongan ya dari uang
perlengkapan. Dan juga terutama untuk alumni MTS Al-Hunafa Boarding School yang ingin melanjutkan pendidikannya di MA, ya Al-Hunafa, itu tentunya kami prioritaskan kan juga kami berikan kemudahan mendapatkan keringanan biaya 50% dari total biaya masuknya. Kemudian juga untuk informasi lainnya ya bahwa proses pendaftaran sampai nanti ya diumumkan itu insya Allah mudah ya. Untuk rumah yang jauh mungkin tempatnya ya di luar Jawa ataupun juga mungkin belum terjangkau ya, itu bisa untuk mendaftar via online ya. Kemudian juga untuk prosesnya ya dimulai dari pendaftaran tadi di awal ya, setelah menunaikan pendaftaran nanti akan dilanjutkan tes ya, ada tes tahfiz ya, kemampuan membaca Al-Quran dan juga kemampuan menghafalnya, dan juga ada tes wawancara ya. Jadi anak itu harus betul-betul siap untuk belajar di ma'had, belajar di Al-Hunafa. Kemudian juga kami akan wawancara orang tuanya. Dengan kesiapan keduanya insya Allah Ananda akan lebih mudah perjalanannya belajar di Al-Hunafa Boarding School ya. Dan juga ini one day service, insya Allah 1 hari akan sudah mendapatkan informasi kelolosan ya dari hasil tesnya. Jadi sudah tidak lama lagi kita menunggu informasi baik itu ya, insya Allah 1 hari itu akan segera diumumkan hasil tesnya. Nah, untuk prosesnya tadi ya, mulai di awal pendaftaran, kemudian ada tesnya. Setelah tes nanti akan kita informasikan hasil tesnya ya, barulah nanti ada proses daftar ulang sampai nanti check-in di awal tahun ajaran baru insya Allah. Kemudian informasi yang lain juga ya, untuk unit-unit lain selain Putra ada unit Putri MTS Cilengsi ya. Ini bagi kaum muslimin yang mungkin rumahnya lebih dekat di Cilengsi ya, dan ini lokasi yang paling dekat dari studio Roja TV ya. Dengan biaya pendidikannya diantara lain ada SPP yang sebesar 1,8 juta ya untuk yang boarding ya, sedangkan untuk yang full day itu 500.000 ya. Kemudian uang pangkal untuk yang boarding itu 10 juta dan juga untuk yang full day di angka 5 juta. Nah, untuk uang perlengkapan dan kegiatannya itu di angka 6,2 juta untuk yang boarding, kemudian untuk yang full day di angka 4.500.000. Dan juga unit Putri yang lain, MA Putri Cilengsi ya, ini juga ada full day dan juga boarding. Untuk SPP yang boarding itu di angka 1,8 ya, sama-sama seperti tadi yang MTS-nya. Kemudian untuk yang full day di angka 600.000 ya, untuk uang pangkal di angka 12 juta untuk yang boarding ya, kemudian untuk yang full day di angka 8 juta rupiah. Dan uang perlengkapan atau biaya lainnya itu di angka 7.500.000 untuk yang boarding, kemudian 4 juta rupiah untuk yang full day atau yang pulang pergi dari rumah ke pesantren. Dan untuk biaya pendidikan unit Putri Jati Asih ya, ini adalah unit Putri ya selain yang ada di Cilengsi ya, di antara lain untuk biaya pendidikannya yang pertama ada uang perlengkapan dan kegiatan itu di angka 6 juta rupiah. Kemudian ada uang pangkal ya, di angka 5 juta rupiah, dan juga SPP di angka 1.350.000. Dan yang terakhir tak kalah menarik juga ya, tentang informasi biaya pendidikan di Hunafa Quranic Institute ya, seberapa besar ya biaya yang dikeluarkan untuk berkuliah, belajar ya, dan juga menjadi sarjana di Hunafa Quranic Institute. Diawali biaya pendaftaran ya sebesar Rp350.000. Nanti prosesnya di situ setelah pendaftaran akan ada tes ataupun seleksi ya. Hari itu juga akan diumumkan atau diinformasikan hasilnya. Ya, nanti akan dilanjutkan untuk menunaikan biaya alma mater sebesar 1 juta rupiah, dan juga setelahnya ada biaya pengembangan yang sebesar 5 juta rupiah, dan ini bisa dicicil insya Allah sampai nanti di bulan November. Dan juga ya SPP yang ringan insya Allah 500.000 per bulan untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin mendaftar di Hunafa Quranic
Institute. Kemudian bagaimana jikalau masih kesulitan dalam biaya yang akan ditunaikan di Hunafa Quran Institute? Ya, kabar baik juga untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung, yang ingin ikut perkuliahan di Hunafa Quran Institute. Kami sudah bekerja sama dengan LAS SIP, ya, bahwa di sana nanti bisa untuk calon mahasiswa, calon mahasiswi yang ingin mengajukan beasiswanya untuk bisa kami proses setelahnya. Maka jangan berkecil hati, ya, segeralah lanjutkan langkah kebaikan tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syahrul Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat detail sekali seluruh informasi-informasi yang dibutuhkan terkait Al-Hunafa Boarding School bagi para orang tua, pendengar maupun pemirsa Roja. Dan tentunya Anda pun juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung lebih dalam lagi melalui layanan telepon atau pesan singkat di sesi tanya jawab yang dimulai sekarang. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 untuk di layanan telepon. Ataupun pertanyaan pesan singkat Anda silakan melalui nomor yang sama, akan tapi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0218236543. Sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk, akan tapi kita akan coba sapa terlebih dahulu di layar telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Nah, silakan. Ya, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat. Ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan Al-Quran dan juga program Al-Quran Ustaz. Di antaranya Abu Fawas di Cilengsi yang mengaitkan berkaitan dengan pembiayaan dan juga beasiswa untuk siswa atau santri putra yang sudah memiliki hafalan sebelumnya 30 juz, kemudian ingin melanjutkan MA di Al-Hunafa. Dan pertanyaan dari yang lainnya pun juga menyampaikan, dan adakah kelas khususnya bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sebelum masuk ke pesantren ini? Silakan Ustaz. Ini terkait sekolah tinggi berarti ya, Hunafa Quran Institute ya? Melanjutkan ke MA. Oh, MA. SMA. Ada. Iya, baik. Bismillah. Terkait dengan tadi mendapatkan diskon, tentu diskon tadi bisa didapatkan kalau memenuhi persyaratan dan tadi hafiz Al-Quran 30 juz. Apabila dia alumni dari MTS, tentu itu akan lebih diprioritaskan dan tentu nanti akan ada penawaran diskon yang lebih untuk alumni tersebut. Kemudian terkait dengan kelas khusus bagi yang sudah selesai, karena di kita sistemnya reguler, jadi memang ada halakoh tahfidz, juga ada kelas KBM gitu. Nah, di halakoh tahfidz itu akan terpisah. Memang mereka yang sudah memiliki hafalan yang mumpuni, maksudnya sudah bisa sampai mendapatkan sanad, nah itu nanti halakohnya memiliki pendamping khusus atau pengampu khusus yang benar-benar akan membawa santri tersebut layak sampai mendapatkan sanad-sanad seperti itu. Dan ada halakoh-halakoh lainnya, tentunya kita membagi halakoh tersebut sesuai dengan kemampuan para santri. Tidak hanya karena yang masuk kita ke Hunafa Boarding School ini tidak semuanya sudah hafiz Al-Quran, jadi memang beragam. Jadi apalagi yang dari MTS tentu. Nah, nanti mereka akan dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing. Dan bagi yang tadi sudah membawa hafalan dan sudah hafiz Al-Quran, tentu tinggal pengambilan sanad mungkin di situ. Ada halakoh khususnya bersama pendamping khususnya. Seperti itu, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz Adam. Barakallahu fikum wa jazakumullah atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pula di pertanyaan pesan singkat WhatsApp yang telah masuk berkaitan dengan sekolah atau yang akan melanjutkan di program MA yang sebelumnya di MTS Al-Hunafa juga. Apakah di sana ada program khusus untuk persiapan bahasa atau bisa langsung melanjutkan di kelas 1 MA? Berikut juga ada pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa pula dijelaskan apakah berbeda antara yang melanjutkan dari MTS MA, MTS Al-Hunafa dan juga dari SMP ataupun MTS di luar Al-Hunafa? Silakan. Taib, untuk yang berasal dari alumni MTS melanjut ke MA, apakah akan ada kelas persiapan? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi di Al-Hunafa Boarding School ini semua yang masuk ke MA
itu langsung masuk ke kelas 10 atau kelas 1 SMA atau kelas 1 MA-nya. Baik itu yang dari luar ataupun yang dari dalam. Tentunya mereka semua akan masuk ke program awal. Jadi pembinaan, karena program di kita MTS MA itu tingkatan pembelajarannya berbeda tentunya. Walaupun dia sudah keluar dari MTS Al-Hunafa dengan memiliki kemampuan bahasa Arab, tentu di tingkat MA kita memiliki kapasitas lain dalam bahasa Arab untuk ditingkatkan. Jadi yang alumni pun ketika masuk ke kelas MA mengikuti pembelajaran di MA dengan kapasitas yang berbeda dari ketika dia di MTS. Dan yang dari luar pun demikian, ketika masuk ke MA dari luar MTS atau SMP kemudian masuk ke MA kelas 10 di Al-Hunafa Boarding School, ketika masuk di dalamnya mereka semua mengikuti kurikulum yang sama, program pembelajaran yang sama dengan setingkat MA. Yang mana memang kita mulai dari dasar lagi, pembelajaran bahasa Arab tadi diperbanyak. Jadi halakohnya tidak sebanyak mereka yang di kelas 11-12. Jadi mereka lebih banyak nanti pendalaman dulu di bahasa Arab. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas informasi yang telah disampaikan. Berikutnya, silakan Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Beberapa pendengar ataupun pemirsa berupaya untuk menghubungi melalui layanan line telepon melalui aplikasi WhatsApp. Kami sampaikan bahwa untuk layanan line telepon, Anda dapat menghubungi melalui telepon kabel di 0218236543. Adapun aplikasi WhatsApp hanya untuk pesan singkat saja. Baik, kita coba angkat. Apakah ada yang masuk di layanan telepon? Silakan. Ya, terputus kembali. Berikut ada beberapa pertanyaan yang senada berkaitan dengan alumni, Ustaz. Yang pertama, kemana sajakah sebaran alumni yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan di MA, khususnya Al-Hunafa, dan apakah di sana ada persyaratan semisal pengabdian sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya? Demikian, Ustaz. Nah, bismillah. Untuk alumni Al-Hunafa, ya, kita ada putra dan juga ada putri tentunya. Di kami, di Putra, ya, sebaran alumni alhamdulillah sudah cukup sampai di luar negeri, ya, perguruan tinggi di luar negeri, ada di Universitas Islam Madinah, kemudian juga ada yang di Turki, ada yang di tempat yang lain, ya, di Timur Tengah, ya, kampus-kampus Timur Tengah, termasuk juga yang di di Indonesia, ya, ada yang di UI, ada yang di Lipia Jakarta dan kampus-kampus lainnya. Ya, tentu ini sebagai kabar baik untuk kita semua, ya, bahwa di Al-Hunafa Boarding School menghasilkan alumni-alumni terbaiknya, ya, dalam ataupun di luar negeri. Kemudian apakah wajib pengabdian atau tidak, ya, untuk yang di Putra yang di Putra alhamdulillah untuk yang formal, ya, artinya berbayar mulai dari awal sampai akhir, ya, tidak ada keringanan biaya ataupun belum mendapatkan beasiswa, itu tidak ada kewajiban mengabdi, ya. Sedangkan untuk yang mendapatkan beasiswa, ya, di sana sudah ada kesepakatan bersama kedua orang tua bahwa setelah program beasiswa ini selesai nanti akan ada kewajiban yang mana kebermanfaatannya akan dirasakan oleh ananda sendiri, oleh orang tuanya juga, dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Sehingga inilah kontribusi untuk umat dan juga seluruh kaum muslimin, insya Allah. Baik, jadi di sana ada beberapa program yang bisa jadi terdapat pengabdian bagi mereka para penerima beasiswa, begitu saja, atau keringanan biaya. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya dipersilakan pula bagi Anda para pendengar maupun pemirsa baik di layanan line telepon ataupun pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan asrama ataupun kepengasuhan. Ustadz, sini ada pertanyaan untuk pembinaan santri, bagaimana peran musyrif untuk atau dalam mendampingi dan membina santri selama tinggal di asrama? Bagaimana pola pendampingan yang diterapkan dan apa yang diberikan dari kesantrian atau kepengasuhan ini untuk menjadikan anak-anak itu merasa nyaman dan betah menikmati proses kegiatan belajar di pesantren. Silakan, Ustaz. Taib. Nah, barakallahu fikum, terkait dengan pola kepengasuhan dari musyrif sendiri, memang Al-Hunafa Boarding School kita memiliki, karena kita boarding, jadi kita memiliki pembelajaran KBMC yang bersama asatizah dan di malam hari pengawasan bersama para musyrif di bawah kesantrian.
Ya, para musib sendiri kita sudah di bawah pesantren, mereka kita adakan pelatihan biasa di awal tahun untuk mereka melakukan bagaimana menjadi seorang musrif, kemudian bagaimana cara mengasuh seorang santri. Kemudian setiap asrama kita memberikan 1 sampai 2 orang musrif pendamping di dalam kamarnya, yang mana nanti musrif-musrif tersebut akan mengawasi kegiatan-kegiatan di luar jam KBM atau jam aktif para guru. Jadi mereka mulai menemani para santri memenuhi beberapa kebutuhan yang memang tidak bisa dilakukan oleh para santri tersebut. Dan di antara pola kepengasuhannya juga mereka yang memberikan pengajaran dalam bahasa Arab mufradat, yaitu kita setiap malam biasanya di malam aktif kita ada pembelajaran bahasa Arab, pemberian mufradat kepada seluruh santri. Nah, pemberian itu sistemnya per asrama, yang mana nanti para musrif akan mendampingi dan juga menyimak bagaimana para santri menghafal, bagaimana para santri memahami bahasa Arab atau mufradat tersebut. Dan juga di antara pola kepengasuhannya para musrif adalah mereka mengadakan kumpulan 1 pekan sekali dengan memberikan nasihat-nasihat terkait dengan adab dan akhlak, kemudian masalah pergaulan secara antar mereka para santri, dan bagaimana cara menjaga sikap dan yang lain sebagainya dari adab-adab Islam yang mereka terus salurkan setiap 1 pekan sekali. Dan itu nanti menjadi poin informasi yang akan diinformasikan kepada wali santrinya. Itu adalah kegiatan pekanan dalam pola kepengasuhan dari para musyrif. Dan juga dari dari kesantriannya itu selalu mengontrol kegiatan musyrif masing-masing. Jadi tidak hanya kesantrian itu diam di tempat, tapi dia selalu sekarang untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada musyrif-musyrif kamarnya. Baik dari absensi kehadiran, kemudian controlling asrama, itu dilakukan oleh kepala kesantrian dan musyrif-musyrif yang melakukan controlling kepada santri-santrinya. Seperti itu, barakallahu fiik. Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Masih di seputar kepengasuhan. Tadi mungkin pernah sempat disampaikan ya, atau perlu disampaikan kembali berkaitan dengan program perizinan dan juga apakah di sana ada penelponan untuk orang tua, khususnya bagi yang rumahnya jauh ya, barangkali di sana tidak bisa izin kecuali pulangnya saat liburan panjang saja. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, untuk penelponan dari pihak kesantrian memberikan jadwal penelponan sepekan 1 kali. Tentu itu jadwalnya nanti akan kembali dari kesantrian melalui musyrif kamarnya masing-masing dengan HP dari milik pesantren yang mereka akan digilir dari setiap kamar, biasanya seperti itu. Nanti kita bisa ada beberapa kamar yang mereka masing-masing MTS sendiri, MA sendiri jadwal penelponannya. Jadi mereka sesuai dengan kamarnya masing-masing di bawah pantauan musyrif memiliki jadwal 1 kali dalam sepekan untuk berkomunikasi bersama wali santrinya. Itu di luar waktu penjengukan ataupun perizinan ketika mereka melakukan perizinan keluar ma'had. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kita berada di penghujung acara. Kita akan bacakan pula beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke penerimaan santri baru, Ustaz. Di antaranya tadi sempat disampaikan program-program atau potongan-potongan biaya. Secara singkat atau rangkumannya, apa yang didapatkan untuk para orang tua yang akan mendaftarkan pada saat ini, artinya di awal waktu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang menyampaikan, Ustaz mohon pencerahannya untuk yang putra biaya 1,7 itu meliputi apa saja Ustaz ya? Syukran jazakumullah khairan. Syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tapi barusan kita sudah sampaikan ya. Alhamdulillah ini adalah sebagai kabar baik untuk kita semua kaum muslimin ya yang ingin anandanya belajar di Al-Hunafa Boarding School. Apalagi di pertama ini, di gelombang pertama ya, kita membuka ataupun memberikan keringanan biaya ya untuk yang ingin mendaftar di gelombang pertama ini sebesar 20% dari biaya uang perlengkapannya. Ya, jadi jangan ditunda sampai nanti sudah tutup pendaftaran. Ya bisa jadi ini adalah waktu yang sangat singkat ya karena banyak kaum muslimin yang sudah menanti-nanti untuk mendaftar di Al-Hunafa Boarding School. Ya sehingga silahkan bisa disegerakan dan juga ini insya Allah adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Kemudian untuk biaya SPP ya
kita mencakup di antara lain ada makan yang 3 kali sehari, kemudian juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, listriknya, dan lain-lain. Ya tentunya ini membutuhkan biaya yang kembali kebaikannya yaitu untuk santri semua. Gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pesantren, ya entah yang di asrama, entah yang di kelas ataupun di luar itu semua ya diambil dari biaya tadi SPP. Dan juga insya Allah untuk biaya SPP ini ya semoga ringan ya untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung di Al-Hunafa Boarding School. Ya semoga Allah mudahkan semua insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan, dan telah kita simak pula di layar kaca bahwa untuk para pendengar maupun pemirsa calon daripada orang tua santri yang akan memasukkan ke Al-Hunafa Boarding School dapat pula untuk mengakses website resminya di alhunafa.com. Nah, demikian saja. Dan para pendengar maupun pemirsa Roja, kita sampai di penghujung acara kita di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam barangkali Ustadz sebagai motivasi untuk para orang tua, mengapa mereka harus menyekolahkan di pondok pesantren? Apakah ada di sana dorongan-dorongan terkhusus untuk mereka? Dan tentunya juga khususnya untuk di pondok pesantren Al-Hunafa, apakah di sana juga ada hal-hal yang menonjol daripada pesantren-pesantren yang lainnya? Sebagai ikhtitam kita di sore hari ini, kami persilahkan. Nah, bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ya, untuk seluruh kaum muslimin, ya kenapa ananda ataupun anak-anak kita perlu diberikan kesempatan untuk belajar ilmu syar'i. Ya, disebutkan di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan ya kefakihan dalam urusan agama. Ya, pemahaman dalam urusan agama. Tidak lain dan tidak bukan pemahaman terkait urusan agama ditemukan dalam dunia pesantren, dalam pendidikan dan belajar anak-anak di pesantren. Begitu juga dengan hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Anak-anak santri di pesantren, mereka saat sedang di pesantren menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Hasilnya akan kita petik setelahnya. Mereka akan mengajarkan ilmu Al-Quran, yang mana ini adalah sebaik-baiknya manusia insya Allah yang nanti akan diberikan syafaat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya sahibul Quran, penghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran dan juga beramal dengan isi Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat kelak insyaallah di hari kiamat. Maka inilah dorongan untuk kita semua sebagai orang tua, pilihlah dan bijaklah dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak kita semua. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga ikhtitamnya dari penjelasan Al-Hunafa Boarding School. Dan sebelum kita tutup juga, kami juga menyampaikan bagi Anda, Al-Hunafa juga membuka program institut yang di mana membuka jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir untuk gelar SAG, dan juga pendidikan agama Islam dengan gelar SPD. Demikian, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para asatidzah, Ustadz Sahrul, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Adam, dan juga Ustadz Dr. Cecep yang telah menyampaikan berkaitan dengan program pembelajaran di pesantren Al-Hunafa Boarding School sebagai alternatif pendidikan yang baik untuk putra dan juga putri para pendengar maupun pemirsa sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti kembali program talkshow pendidikan di waktu dan kesempatan berikutnya. Kami pun undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يحرص معهد الحنفاء لتحفيظ القرآن على توفير بيئة تعليمية هادئة وجميلة مع مرافق تعليمية متكاملة تساعد على سير العملية التعليمية في أجواء من الجدية والطمأنينة. Al-Hunafa Boarding School memiliki misi untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi dan juga bisa bersaing untuk melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, serta memiliki kemampuan dan motivasi untuk berdakwah di tengah masyarakat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pesantren Hunafa Putri adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menghadirkan generasi muslimah yang berakhlak mulia, berilmu, cerdas, dan memiliki fondasi agama yang kuat. Pesantren Hunafa Putri memiliki jenjang MTS dan MA. Keduanya memiliki pilihan boarding atau asrama dan juga non-boarding atau non-asrama. Dengan demikian, orang tua memiliki fleksibilitas. Kurikulum pendidikan pada jenjang MTS berkelanjutan pada jenjang MA, di mana MTS berfokus pada hafalan Al-Quran yang dipadukan dengan kurikulum Kemenag. Pada jenjang MA, dengan peminatan IPA, hafalan Al-Quran dan bahasa Arab tetap menjadi prioritas. Alhamdulillah, saat ini kami membuka pendaftaran santriwati baru. Mari bergabung bersama kami, Al-Hunafa Putri Boarding School dan Full Day. أهلا وسهلا في معهدنا معهد الحنفاء للبنات ببركاسي جبل الغربية جتي أسي. هذه محاولتنا في إنشاء المعهد لتربية البنات المسلمين خاصة في هذا البلد المبارك، حيث نجتهد في تربيتهن على فهم القرآن والسنة وعلى منهج سلف الأمة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Hunafa Quranic Institute terletak di tempat yang sangat strategis, 500 meter dari Masjid Al-Barkah, Radio Roja, Cilengsi. Kita akan mempelajari tafsir-tafsir para ulama, klasik dan kontemporer. Begitu juga manhaj mereka dari setiap tafsir tersebut. Begitu juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan ilmu tafsir. InsyaAllah ta'ala kita akan pelajari di sini. Dan Alhamdulillah kita berikan kesempatan ya ketika sebagian kaum muslimin memiliki aktivitas di hari-hari kerja Senin sampai Jumat, maka kita berikan kesempatan untuk kita belajar bersama di hari Sabtu dan Ahad, sehingga insya Allah tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda. واذكر اسم ربك وتبتل إليه